guys, welcome back to my channel. Oke, so hari ini kita nge-react atau nonton video Kamar Jerry, kronologi Liam Payne tewas, terjatuh dan kontroversi selama hidupnya. I mean, of course, semua yang tahu mantan One Direction, mantan member One Direction, Liam Payne is not with us anymore. Dan yes, kita bareng nonton kronologinya, okay? Let's start. Oh, by the way, spoilernya kita di skip ya. I mean, we're watching the video anyways. Geng. Geng. Oke, beberapa hari lalu, jagat sosial media dihebohkan dengan berita meninggalnya seorang selebritas ternama, yaitu Liam Payne. Liam Payne ini adalah salah satu personil dari boy band yang sangat terkenal. Kalau aku jujur, aku emang bukan Directioners, tapi aku pernah ke konser mereka. And it was good. Dan ya, it's sad. Itu One Direction, geng. Nah, di saat kejadian ini, Liam ini dikabarkan sedang berada di Argentina dan dia sedang menginap di sebuah hotel dengan pacarnya yang bernama Kate Cassidy. Ketika Liam ini berada di sana, dia itu mengalami sebuah insiden, yaitu terjatuh dari balkon kamarnya dan akhirnya meninggal dunia. Berita meninggalnya Liam Payne ini sangat ramai diperbincangkan karena banyak orang, terutama para fansnya, yang sangat shock mendengar kabar tersebut. Dan memang ketika Liam Payne ini masih hidup, dia memiliki banyak kontroversi karena dia, aku masih ingat di TikTok, aku kayak lihat video dia ada kontroversi, kalau nggak salah KDRT gitu, dan itu tiba-tiba dia udah nggak ada, kayak what the hell. menghadapi persoalan kesehatan So mental. Terus random. juga dia mengalami konflik dengan mantan pacarnya yang bernama Cheryl Cole. Kemudian dia juga pernah memiliki permasalahan dengan mantan pacarnya yang lain yang bernama Maya Henry karena dituduh melakukan grooming terhadap Maya Henry dan memaksa agar Maya ini sempat menggugurkan itunya lah gitu. Gak cuma ke mantan-mantan pacarnya aja, tapi banyak yang menyoroti tingkah lakunya Liam ini ke sesama personil One Direction lain yang dianggap gak pantas gitu. Nah, hal ini membuat citra dari Liam Payne di mata orang-orang itu menjadi agak tercoreng dan banyak orang yang sebenarnya kurang respect dengan dia, tapi di balik semua itu masih banyak fans yang setia kepada Liam ini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kronologi musibah yang menimpa Liam Payne ini sampai akhirnya merenggut nyawanya, geng. Dan nanti kita juga bakal bahas mengenai beberapa kontroversi yang meliputi Liam Payne semasa hidupnya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Wow. So pas aku lihat komentar yang di posting itu, yang pas dia yang dia announce dia itu udah nggak ada, kayak yang banyak tulis, oh no, I can't believe it, aku nggak bisa percaya karena masa aku masih remaja, aku pernah ngefans One Direction dan mereka itu kayak di sisi mereka gitu, you know what I mean? So like they were with them, I don't know. That's sad. Jadi pas liat komentarnya kayak, oh yeah, I feel that. Oh yes, I saw this picture. Aku lihat gambar-gambar ini tanpa sensor. Pas aku lihat ini kayak, okay, that's what happened. Oh my god. 。
Oke geng, sebelumnya gue disclaimer sedikit. Pembahasan gue kali ini bukan berarti ingin menyinggung para fans dari Liam Payne ataupun menjelek-jelekan Liam Payne. Tetapi pembahasan ini adalah sekedar informasi yang beredar di jagat maya, yang mana informasi ini mungkin akan berguna bagi teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu tentang Liam Payne. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan pertama tentang kronologi meninggalnya Liam Payne. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit nih geng, siapa itu Liam Payne dan bagaimana awal mula terbentuknya boyband One Direction ini. Nah, jadi Liam Payne ini lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1993 di Wolverhampton, West Midlands, Inggris. Dan pada tahun 2008 ketika dia berusia 14 tahun, dia mengikuti audisi X Factor untuk pertama kalinya. Oh my Namun saat God. itu dia tidak berhasil menjadi juara. Lalu dia kembali mengikuti X Factor untuk kedua kalinya di tahun 2010, namun dia kembali gagal jadi juara. Liam, how are How you you? doing, Simon? You alright? Nice to see Haven't you. seen you in a long time. It's been a while. 2 years, yeah? 2 years, yeah, 2 years. Nah, hanya saja karena merasa Liam ini memiliki potensi yang besar dalam industri musik, ada seorang juri yang bernama Nicole itu Nicole. menyatukan Liam bersama dengan I was fan of her. peserta audisi penyanyi solo lainnya, yaitu salah satunya Zayn Malik, Harry Styles, dan teman-teman yang lain. Nah, mereka ini jumlahnya tuh berlima, kemudian disatukan menjadi sebuah boy band karena Nicole merasa mereka berlima terlalu berbakat untuk disingkirkan pada saat itu, sehingga diputuskanlah untuk mengumpulkan mereka menjadi satu grup. Akhirnya mereka pun berhasil lolos Oh di my X God. Factor. Looks so awkward, but so cute. Oh my gosh. Like I said, I was never a directioner, tapi kalau lihat ini kayak, oh, so cute. Untuk kategori grup, dan grup tersebut kemudian diberi nama One Direction dan dengan cepat mendapatkan popularitas di Inggris serta berada di posisi ketiga di X Factor. Setelah Oh, tampil di ketiga. X Factor, One Direction ini menandatangani kontrak dengan Psycho Entertainment yang dimiliki oleh Simon Cowell. Nah, dia ini adalah salah satu juri di X Factor ketika mereka mengikuti audisi, dan di saat itu mereka semakin terkenal dengan grup One Direction tersebut dan memiliki banyak fans dari seluruh negara. Namun singkat cerita nih geng, salah satu personil mereka yang bernama Zayn Malik tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan One Direction. Dia keluar tepat pada bulan Maret tahun 2015 sehingga hanya menyisakan 4 orang yang lain. Oh, berarti One Direction itu udah dari sejak 2010-an 11-an ya. Wow, udah lama banget tuh. Nggak nyangka. Yaitu Liam, Harry, Neil, dan juga Louis. Nah, jadi mereka melanjutkan karir di One Direction. Zayn, Okay, yeah. okay, he's shocking fans by walking away, TJ, from one of the most popular bands in the world. He says he just wants to have a normal life, and so many are heartbroken over what he's doing. ABC's Nick Watt. Normal has that life. story. Lalu setahun kemudian mereka berempat memutuskan untuk hiatus. Jadi kayak istirahat damn. sejenak dari One Direction dan lebih fokus untuk menjalani solo karir masing-masing. Nah, karena hal tersebut Wait. mereka Jadi sejak 2015 mereka nggak panggung lagi bersama ya. Jadi pas aku nonton One Direction itu tahun berapa ya? 2012? Wow, nggak nyangka, serius. nya sudah jarang tampil bersama di atas panggung sebagai One Direction. Termasuk juga dengan Liam geng. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menjalani solo karirnya. Dan selama itu juga banyak kontroversi yang dia lakukan ketika dia bersolo karir. Nah, nanti kita bakal jelaskan bagaimana kontroversi yang dialami oleh Liam ini. Sekarang kita fokus dulu untuk membahas bagaimana kronologi dia meninggal, karena ini yang paling heboh. Jadi ceritanya pada tanggal 2 Oktober tahun 2024, Liam dan pacarnya yaitu Katie itu tiba di Buenos Aires untuk datang ke tur konser salah satu rekan mereka di One Direction yaitu Niall. Liam di saat itu sempat mengunggah sebuah video dari Snapchat kalau dia akan datang ke konsernya Niall dan ingin Karena itu mereka ke Argentina. Oke. That's new ngobrol information. dengan Niall karena ada banyak hal yang harus mereka bicarakan berdua. Day out of Argentina. We're going to Argentina because Niall Horan's playing down there. And I think we might just go and say, hello. Dan di saat itu Liam beneran datang geng ke konsernya Niall dan momen tersebut juga direkam oleh para fansnya ketika itu. Selama dia berada di sana, dia mendokumentasikan perjalanannya di Snapchat mulai dari makanan apa yang dia makan, mau ngelakuin apa. Intinya semua kegiatan Liam selama ada di sana dia update. Jadi
sorry, it's out of topic, tapi kebanyakan yang pakai Snapchat lagi. Should I open a Snapchat? Yes, I think I will do that. I will do that. Ntar aku taruh Snapchat aku di link. Ntar aku taruh Snapchat aku di deskripsi, oke? Jadi kalian bisa lihat my daily life here. No, for real. menerus. Terus singkat cerita, pada tanggal 14 Oktober tahun 2024, Oh, no. Katy itu sempat memberitahu kalau dia bakal meninggalkan Argentina untuk balik ke rumahnya yang ada di Florida, Amerika Serikat. Menurut media The Independent, Katy ini mengatakan kalau seharusnya dia dan Liam itu melakukan perjalanan ke Argentina cuma 5 hari aja. Tapi tiba-tiba Liam ini milih buat extend atau memperpanjang masa liburnya menjadi 2 minggu di sana. Entah apa alasannya di saat itu. Namun yang jelas, Katy merasa liburan mereka ini terlalu lama sehingga dia memutuskan untuk pulang duluan. Nah, dia ninggalin Oke. Jujur, ini part yang aku nggak ngerti sejak awal. Karena, kalau jujur sih, aku itu kasihan banget sama pacarnya ya, sama si Katy ini karena paling dia lagi serba salah. Kalau dia kayak gimana ya, kasihan banget. Tapi yang aku nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba aja pulang duluan gitu. Liam di sana. Nah, selama di Argentina, ternyata Liam ini tinggal di sebuah hotel yang bernama Casasur Palermo. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapannya nih. Apa Casasur Palermo atau Casasur Palermo. Nah, hotel ini terletak di Costa Rica. Dan 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, Liam ini mengunggah beberapa foto dan video dia dan juga Katy yang kemungkinan diambil sebelum Katy memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan di saat itu ada sebuah video dari Snapchatnya yang memperlihatkan dia dengan Katy sedang makan dan berencana mau bermain polo. Semuanya di saat itu terlihat baik-baik aja. Gak ada hal yang mencurigakan, gak terlihat mereka bertengkar atau apapun. Liam juga tampak senang menikmati liburannya selama di Argentina. Terus geng, beberapa waktu kemudian, masih di hari yang sama, ada seorang staf hotel yang bekerja di bagian resepsionis tempat Liam menginap yang bernama Esteban. Tiba-tiba menelpon 911 sekitar jam 5 sore waktu setempat. Rekaman dari 911 itu sudah dirilis oleh media BBC, yang mana di dalam panggilan tersebut ternyata Esteban ini mengatakan kalau ada tamu yang sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh narkotika. Nah, terus tamu tersebut juga mengacak-ngacak ruangan sehingga pihak hotel membutuhkan pihak kepolisian untuk datang ke hotel tersebut. Okay. Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Nah, Esteban ini gak mau menyebutkan nama dari tamu hotelnya itu, apakah itu Liam atau bukan. Nah, belum selesai 911 mendapatkan informasi detail mengenai kondisi dari tamu itu, serta lokasi pasti dari hotel tersebut, panggilan teleponnya tiba-tiba terputus. Dan akhirnya, pihak 911 kembali menghubungi untuk menanyakan lokasi hotel itu di mana. Dan beruntungnya diangkat oleh Esteban lagi. Dan barulah dia memberikan alamat lengkap hotel itu, yaitu Hotel Casasur Palermo yang berada di Costa Rica. Moments before. Jadi ini sebelum dia jatuh ya. All in one day. Wow. Menanyakan apa yang terjadi kepada tamu tersebut. Lalu Esteban ini mengatakan kalau tamu mereka sudah mengkonsumsi terlalu banyak narkotika dan alkohol. Dan dia juga mengacak-ngacak kamarnya sehingga pihak hotel membutuhkan bantuan dan menelpon 911. Nah, pihak hotel itu merasa khawatir karena takut kalau tamu tersebut sedang dalam bahaya. Sebab dia itu mengkonsumsi narkotika di balkon kamar. Yang mana pada akhirnya dari laporan tersebut 911 mengirimkan petugas kepolisian dan juga petugas medis untuk berjaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, walaupun di dalam teleponnya ke 911, Esteban ini nggak menyebutkan itu adalah Liam Payne, tapi sudah dapat dipastikan kalau tamu yang dimaksud itu adalah Liam Payne, geng. Karena waktunya itu bertepatan sebelum Liam Payne ini akhirnya tewas gitu ya, dan lokasinya juga sama. Oh my god. Ada kesaksian lain yang mengatakan kalau Liam ini seperti nggak bisa dikontrol, geng. Dari media The Independent diinformasikan ada staf hotel yang mengatakan kalau beberapa jam sebelumnya Liam ini Staff at the Casasur Palermo claimed that Payne was behaving erratically in the hotel lobby in the hours close to his time off
According to local media reports, he smashed his laptop before he had to be carried back to his room. Artinya sebelum harus dibawa kembali ke kamarnya. Oh, okay. Damn. Play, hello. Come on. Bukan sikap yang aneh sampai dia memecahkan laptopnya sendiri. Nah, karena sikapnya itu, dia sampai harus digendong untuk kembali ke dalam kamar. Jadi sempat digotong gitu, geng. Nah, terus geng, beberapa menit setelah panggilan 911 tersebut, sekitar jam 5-an waktu setempat, ada alarm yang dibunyikan oleh staf hotel yang disebabkan karena dia melihat ada seseorang yang tergeletak di tanah. Pihak hotel pun langsung melaporkan kejadian tersebut dan segera menelpon ambulan. Ambulan akhirnya tiba beberapa menit kemudian, tepat jam 5:11 sore waktu setempat. Berdasarkan dari pemeriksaan fisik kepada tamu tersebut, dia sudah dinyatakan tewas. Nah, barulah ketika pemeriksaan terhadap tamu tersebut selesai, terungkap kalau tamu itu tewas karena terjatuh dan dia adalah Liam Payne, anggota dari One Direction. Dan dugaan sementara dikatakan Liam terjatuh dari balkon kamar hotelnya yang berada di lantai 3 dengan ketinggian 45 kaki. Nah, sayangnya menurut petugas medis, dengan luka yang diderita oleh Liam Payne ini itu berakibat sangat fatal sehingga sudah nggak memungkinkan lagi untuk bisa diselamatkan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan di kamarnya, semua isi di kamar tersebut berantakan. TV yang ada di kamarnya bahkan pecah seperti sudah dihantam menggunakan benda keras. Terus coba kalau ada orang lain di situ juga, pasti itu bakal nggak terjadi. TV-nya Crazy. ada botol dan segelas champagne yang sudah setengah kosong. Lalu di foto lain ada beberapa potong kertas timah yang dibakar di sebelah bubuk putih dan juga botol pil yang tidak diketahui isi obatnya itu apa. Nah, kemudian ada juga segelas wine, kotak sabun, tutup kaleng minuman yang sudah terbakar, korek api yang berada di atas meja dan kertas timah lain yang terbakar di atas wastafel. Jadi itu semua adalah ya peralatan dia untuk memakai narkotika. Cocaine, heroin. Yeah, crazy. Terus geng, jasad dari Liam itu akhirnya dibawa keluar hotel sekitar jam 8:30 waktu setempat dan otopsi dilakukan pada malam hari itu juga. Laporan hasil otopsi awal, Liam ini dikatakan mengalami trauma serta pendarahan dari dalam dan luar, di mana ada sebanyak 25 luka yang terdapat di tubuhnya Liam karena terjatuh dari balkon kamarnya. Kemudian ada kemungkinan juga kalau sebelum dia terjatuh, dia ini udah gak sepenuhnya sadar geng. Karena sudah dalam keadaan mabuk sehingga dia mungkin aja sempoyongan terus akhirnya terjatuh. Pihak berwenang juga mewawancarai sebanyak 5 orang saksi yang terdiri dari 3 staf hotel dan 2 wanita yang pernah bersama Liam tapi sudah meninggalkan hotel terlebih dahulu. Mungkin di antara 2 wanita tersebut adalah Katie pacarnya. Dan untuk membantu mengumpulkan informasi mengenai kondisi terakhir Liam sebelum dia ditemukan terjatuh dan meninggal, nah mereka semua dimintai keterangan. Menurut laporan dari media TMZ, Liam ini memiliki beberapa zat obat-obatan di dalam darahnya, termasuk campuran obat yang dikenal sebagai pink cocaine. Ada salah satu sumber dari otoritas Buenos Aires yang mengatakan kepada media TMZ kalau hasil toksikologi Liam Payne sudah keluar dan hasilnya menunjukkan kalau di tubuh Liam Payne ada kokain, yang artinya dia baru aja pakai. Dan berdasarkan pemeriksaan forensik di tubuhnya juga ditemukan adanya kristal di dalam darahnya yang merupakan metafetamin versi Argentina. Nah, selain itu ada ketamin dan juga ekstasi yang menjadi bahan yang dicampurkan ke dalam obat-obatan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, lalu ada sumber lainnya lagi yang melaporkan kepada TMZ kalau obat resep yang ditemukan di kamar Liam itu adalah obat anti kecemasan. Namun belum ada laporan resmi mengenai hasil otopsi dari Liam ini, geng. Dan jenazahnya tetap akan berada di Argentina sampai hasil otopsinya selesai. Lama nah, terus juga ya. Pihak penyidik juga berupaya untuk mencari tahu dari mana Liam ini bisa mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut dan bagaimana bisa dia membawanya ke dalam hotel Casasur yang terletak di kawasan elit di Argentina. Okay. We are talking about South America. Kalau di situ emang gimana ya? Presentasi narkoba emang you know. Jadi nggak gitu heran juga sih. Crazy. Nah, ini berarti kan ada bandarnya gitu. Dan ayah Liam yang bernama Geoff Payne itu masih berada di Buenos Aires untuk bertemu dengan jaksa dan pejabat setempat agar bisa mengatur pemulangan jenazah anaknya ke Inggris. Pihak berwenang Argentina di saat itu berencana ingin menyerahkan jenazah Liam minggu depan. Heartbroken father Jeff
Oh my arriving at God. the prosecutor's office in Argentina to give a formal statement in his desperate bid to bring his son's body home. Oh. Nah, meninggalnya Liam ini tentu sangat mengejutkan banyak orang, geng. Terkhususnya teman-temannya sesama anggota One Direction. Mereka semua mengucapkan belasungkawa kepada Liam di Instagram pribadi mereka. Seperti Zayn, Harry, Louis, dan juga Niall. Dan gak cuma anggota One Direction aja, tapi para fansnya juga, atau yang dikenal dengan sebutan Directioners, itu semuanya dari seluruh dunia merasakan hal yang sama, yaitu kesedihan. Nah, para fansnya ini kebanyakan adalah para wanita. Karena ketika One Direction ini pertama kali muncul, boyband tersebutlah yang menemani masa kecil mereka, sehingga para fansnya That's what I pun meant. merasa kehilangan dan berduka atas meninggalnya Liam. Dan seperti yang dilakukan oleh para fans di London, banyak juga fans-fans dari negara lain juga melakukan hal yang sama. Nah, terus juga Directioners yang ada di Santa Ana Square yang berlokasi di Madrid, Spanyol juga melakukan hal yang sama. Bahkan di Indonesia juga ada yang dilakukan oleh Directioners yang ada di Jogja, Makassar, Semarang, dan Jakarta. Untuk di Jakarta sendiri, mereka berkumpul di Taman Langsat, Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Mereka semua datang menggunakan pakaian serba hitam, menandakan belasungkawa, berduka. Dan acara tersebut dimulai pada jam 3 sore dengan agenda kegiatan seperti pemberian bunga, menyalakan lilin untuk Liam, dan ucapan belasungkawa dari perwakilan fans. Dan diakhiri dengan menyanyikan lagu One Direction bersama-sama. Nah, lalu geng, menurut salah satu perwakilan dari Directioners yang hadir di dalam acara tersebut, mereka membuat acara itu memang sengaja untuk mengenang masa kecil mereka yang ditemani oleh lagu-lagu One Direction. Jadi benar-benar sedihlah mereka di. To be honest, I feel that. Itu sama waktu aku remaja, aku suka K-pop waktu itu. Sekarang udah jarang, tapi pas meninggalnya Kim Jong Hyun dari SHINee, aku juga sedih waktu itu. I feel that pain, TBH. Tapi geng, walaupun banyak banget fansnya yang sedih terhadap meninggalnya Liam ini, tapi di media sosial itu nggak cuma yang sedih doang. Ada juga loh yang merasa senang atas meninggalnya Liam. Alasannya, karena selama hidup memang Liam ini dikenal kontroversial dibandingkan dengan 4 anggota lain di One Direction. Sehingga banyak yang menilai kalau memang Liam ini. Aku nggak tahu sih tentang kontroversinya, kecuali yang terakhir itu ya, yang kata, kalau nggak salah sih dibilang dia tuh pukul pasangannya gitu. Kalau nggak salah, tapi there was something. Tiba-tiba dia meninggal. Ya. Pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Ya sebenarnya ini jahat banget sih ya, karena ada fans yang berpikiran kayak gitu. Itu ya, bukan sebenci-bencinya, fans. ya musibah orang sampai meninggal dunia kayaknya nggak cocok deh dianggap pantas gitu. Tapi geng, sekarang gue coba mau bahas nih mengenai kontroversi dari Liam Payne ini semasa dia hidup. Yang pertama, gue bakal menjelaskan mengenai Liam Payne yang sempat melawan kecanduan obat-obatan dan kesehatan mentalnya. Wow. Jadi geng, jauh sebelum insiden ini terjadi, Liam ini pernah mengaku kalau dia memiliki gangguan mental dan kecanduan yang parah. Dia pertama kali mengakuinya itu pada tahun 2019 ketika dia merasa tertekan yang disebabkan karena popularitas yang dia punya. Emang ya geng, ya nggak semua artis itu senang dengan kepopulerannya gitu. Yang mana mereka terkadang nggak akan bisa hidup tenang, nggak akan bisa hidup dengan privacy seperti kayak kita orang biasa kayak gini. Mereka harus terus menjaga image mereka, karena kalau image mereka sampai rusak, ya itu akan berpengaruh kepada pekerjaannya. Mereka juga seperti nggak memiliki privacy yang lebih tertutup gitu. Semuanya bisa diberitakan. Dan hal yang sama terjadi pada Liam. Nah, hal ini dia rasakan ketika dia keluar rumah. Dan entah kenapa dia merasa gugup sehingga dia nggak pernah mau keluar rumah lagi. Jadi dia itu mendekam di dalam rumah aja. Lalu dia juga pernah menyebut kalau dia ini pernah memiliki pikiran ingin mengakhiri hidup ketika dia masih berkarir bersama One Direction. Entah kenapa lah, pokoknya di saat itu dia sempat berencana kayak gitu. Nah, di suatu waktu ketika dia menghadiri sebuah podcast yaitu The Diary of CEO pada tahun 2021, di mana Liam ini menceritakan mengenai titik terendah dalam hidupnya ketika dia bergabung dengan One Direction. Liam ini mengaku kalau dia menyembunyikan apa yang selama ini dia rasakan sehingga nggak pernah ada seorang pun yang mengetahui kondisi dia yang sebenarnya. Ketika Liam ini menyembunyikan semuanya, bukannya membuat kondisi dia semakin membaik, tapi justru kondisinya semakin terpuruk dan kondisi badannya juga terlihat berubah. Dia terlihat semakin berisi
lagi, tapi bukan karena dia berolahraga atau menjalani hidup sehat, tapi justru karena dia terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Terus geng, Liam ini juga mengaku kalau sedang luang, dia itu pasti meminum alkohol. Jadi karena masa remajanya dihabiskan untuk bekerja sebagai seorang penyanyi dengan grup terkenal yaitu One Direction, yang pastinya dia mempunyai jadwal yang begitu padat. Jadi ketika dia selesai bekerja, dia bakal mengunci diri di kamar dan meminum alkohol sebanyak-banyaknya untuk menenangkan diri. Yang mana menurut Liam, dengan meminum alkohol itu menjadi pelampiasan buat dia dari rasa frustasi dan capek yang dia rasakan ketika itu. Apalagi di saat itu kan masih remaja geng, belum tahu bagaimana cara yang baik untuk menangani ya kegelisahan tersebut. Sekalinya dia mencoba rasa tenang dengan meminum alkohol, dia bakal kembali melakukan hal itu lagi untuk mendapatkan rasa tenang yang sama lagi. Dan rasa kecanduannya ini terus berlanjut ketika pandemi yang membuat dia semakin frustasi. Liam di saat itu tidak memiliki pola makan yang baik dan hanya mulai mengubah pola makannya menjadi lebih sehat kalau dia ditawarkan main film aja untuk peran-peran tertentu yang mungkin mengharuskan dia mengubah bentuk badan gitu. Nah itu baru dia ikutin. Kalau enggak, ya enggak, hidupnya seberantakan itu. Nah dan di tahun 2021, Liam ini akhirnya mendapatkan support dari teman-temannya di One Direction, di mana ketika itu Harry menelpon dia untuk menanyakan kabar dari Liam. Dan Liam saat itu senang sekali karena Harry ini menanyakan kabar dia karena dia sendiri sedang kesulitan untuk menangani apa yang dia alami ketika dia kecanduan dengan obat-obatan dan alkohol. Jadi kayak orang yang butuh teman gitu geng. Kebetulan Harry ini datang ya memberikan perhatian lebih kepada Liam dan Liam pun senang banget. Seemed to carry on throughout many years of my life, and then you look back how long you've been drinking and stuff, you're like, Jesus Christ, that's a long time, even for someone who's, you know, as young as I was. Dan diketahui juga, Liam ini berjuang dengan sangat keras untuk bisa menghilangkan kecanduannya tersebut geng. Sampai pada akhirnya di bulan Juli tahun 2023, Liam ini memberikan kabar kalau dia udah menjalani rehabilitasi selama 100 hari melalui sebuah video yang dia unggah di YouTube. This the same person dia bilang, though. selama waktu tersebut, dia itu nggak Beda banget di sini. memiliki akses untuk membuka handphonenya, dan menurut dia itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan buat dia. Liam mengatakan kalau dia sudah berhenti minum dan tidak akan mengkonsumsi obat-obatan itu lagi selama hampir 6 bulan. Dan Liam mengaku senang sudah berada di titik tersebut dan bisa lepas dari semua hal yang gak baik yang selama ini sangat sulit untuk dia lepaskan dan dia jauhi. Dan Liam juga mengatakan kalau dia sudah lebih bisa mengendalikan diri dan lebih fokus untuk menjalani hidup yang sehat. Dan kabar ini tentunya sangat mengembirakan bagi para fansnya dia, karena Liam selama ini ya dikenal dengan orang yang asal-asalan lah, urakan gitu. Dan di saat itu setelah pengakuannya dia berhasil memperbaiki diri dan sudah tidak kecanduan lagi. Nah tapi itu semua ternyata hanya kepalsuan. To kind of put a stopper on life and work. I didn't have my phone for, you know, nearly 100 days. I didn't connect with the why outside though? world or Nah itu salah satu kontroversinya dia. Oke, sekarang kita But why? masuk ke dalam kontroversi perselisihan antara Liam Payne dengan Zayn Malik. Oh, what? Okay. Jadi geng, ketika Zayn Malik masih menjadi bagian dari One Direction, pada awal karir mereka di One Direction, Zayn itu mengaku kalau saat awal-awal dia sangat dekat dengan Liam. Seiring dengan popularitas dari One Direction, kedekatan antara Liam dan Zayn juga semakin erat. Nah, mereka juga terlihat saling mendukung satu sama lain ketika sedang diwawancara dan perform di atas panggung. Namun ketika Zayn memutuskan untuk meninggalkan One Direction di tahun 2015, Liam mengatakan kalau dia mendukung keputusan dari Zayn tersebut. Nah, tapi Zayn ini mengatakan kalau sudah terjadi ketegangan di dalam One Direction yang menjadi faktor kenapa Zayn memutuskan untuk meninggalkan One Direction. Tapi Zayn ini nggak menjelaskan dengan detail ketegangan seperti apa yang dimaksud gitu. Nah meskipun sudah nggak lagi menjadi bagian dari One Direction, ternyata Zayn mengaku masih dekat dengan Liam. Kedekatan antara Liam dan Zayn ini semakin hari ya semakin terlihat pudar lah di saat itu. Dan puncaknya ketika pada bulan Maret tahun 2018, Directioners membuat sebuah hashtag One Direction Best Fans yang menjadi tren pada saat itu. Nah Liam ini mengucapkan terima kasih kepada Niall, Louis, dan juga Harry. Tapi dia nggak mention nama Zayn. Dan mulai dari sinilah banyak banget fans yang bertanya-tanya. Apakah hubungan mereka baik-baik aja atau justru mereka ini sudah bertengkar? Terus berlanjut pada bulan Juni tahun 2022 ketika Liam tampil di podcast Impulsive milik Logan Paul. Dan di sana dia mengatakan beberapa komentar terhadap Zayn yang mana dia mengatakan kalau dia memiliki banyak alasan kenapa dia nggak suka terhadap Zayn. Dan mengaku kalau Zayn ini adalah orang yang menyebalkan. Nah di inilah mulai terkuak nih. Oh ternyata ada masalah nih antara mereka berdua. My parents are overly supportive to the point where it's annoying at times, and they don't even mind me saying that. And Zayn had a different upbringing in that sense, and
Lalu Liam itu pernah menceritakan kalau dia sempat bertengkar dengan salah satu personil One Direction, hanya saja dia nggak menyebutkan namanya siapa. Nah tapi dia bilang anggota yang bermusuhan dengan dia ini sampai pernah mendorong dia ke tembok. Jadi udah kayak berantem gitu geng. Wow. Nah walaupun Liam di saat itu tidak menceritakan siapa anggota yang dimaksud, tapi mantannya Liam yaitu Maya itu membocorkan kalau personil One Direction yang dimaksud Liam di cerita tersebut adalah Zayn. Nah ternyata orang-orang yang selama Crazy. ini menganggap mereka sahabatan, mereka nggak tahu kalau Zayn dan Liam pernah terlibat konflik. Okay, about that. Itu persis sama kayak K-pop idol gitu. Banyak yang mikir anggota grupnya pada gimana ya, pada best friends gitu, tapi we don't know the truth. So, jadi mereka nggak harus deket gitu, padahal mereka di satu grup. Contohnya EXO, Chanyeol sama Chen, mereka itu ngaku kalau mereka itu kayak baru-baru aja jadi akrab gitu. Dan itu baru-barunya itu setelah 10 tahun atau 9 tahun. It's the reality. But yeah, back to Liam. Kemudian di podcast tersebut, Liam dengan bangganya mengatakan kalau karir solonya sangat sukses, bahkan bisa mengalahkan teman-temannya sesama One Direction yang lain. Yang mana banyak fans yang berpikir kalau ungkapan dari Liam ini nggak etis banget untuk diucapkan karena seperti meremehkan teman-teman yang lain. Gak lama setelah Liam menceritakan hal tersebut di podcast, akhirnya Zayn mengunggah sebuah video ketika dia menyanyikan lagu One Direction yang berjudul UNI, yang mana Zayn menyanyikannya dengan menggunakan nada tinggi. Para fans di saat itu menduga kalau Zayn mengunggah video tersebut sebagai caranya dia untuk menanggapi komentar Liam dengan memamerkan kemampuan vokalnya dia yang mungkin Liam nggak mampu kayak Zayn. Oh my god, beda banget. Tapi suaranya bagus sih. Nah di sini fans One Direction itu semakin yakin kalau perselisihan antara Zayn dan juga Liam itu semakin dalam. Terus nggak berhenti sampai di situ aja, geng. Liam ini juga sampai meremehkan Niall dan juga Harry serta Louis yang membuat banyak orang semakin nggak respect lagi dengan dia. Bahkan ketika dia datang ke konsernya Niall di Argentina, dia terlihat seperti sedang mencari perhatian kayak gitu, geng. Dan banyak yang berkomentar kalau perilaku Liam yang seperti ini kepada teman-temannya itu karena dia merasa iri. Karena Liam sebenarnya adalah anggota One Direction yang solo karirnya tidak sesukses yang lain. Tidak sesukses Harry, tidak sesukses Niall, dan apalagi Zayn gitu. Nah sehingga dia berusaha untuk mencari validasi atau caper gitu ya di konsernya Niall yang dia datangi agar semua para fans itu tertuju ke dia gitu. Jadi dia cari perhatian gitu, geng. Nah tapi ya ada juga sebagian fansnya yang nggak percaya tentang hal itu dan mengatakan kalau Liam ini memang tulus datang ke sana untuk mensupport Niall. Tapi gimana tuh, geng? Menurut kalian yang mungkin mengikuti One Direction, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah kalau kalian tahu tentang informasi ini. Nah dari sini kita bisa lihat ya, ternyata Liam ini ya selain kecanduan obat-obatan, ya dia ini juga bersifat aneh gitu. Seperti orang yang insecure dengan dirinya sendiri sehingga dia mencari validasi dengan ya menjatuhkan teman-temannya yang lain. Nah itu adalah salah satu kontroversinya juga. Ya, tapi siapa tahu. Oke, kita masuk ke dalam kontroversi lain dari Liam ini. Dan ini adalah kontroversi yang sebenarnya membuat banyak orang agak benci sama dia. Yaitu ternyata dia adalah seorang Zionis. Oke. Mungkin untuk pembahasan bagian ini, gue nggak akan terlalu panjang menjelaskan karena ya memang nggak banyak informasi yang menceritakan mengenai status dia sebagai Zionis ini. Tapi pertama kali dia diketahui mendukung Zionis itu dari replaynya dia kepada para. Wait, did you know you and the guys have so much fans here in? Remember once One Direction. Kalau aku lihat dari cuma tweet ini doang, aku mikirnya kayak ya itu emang apa? Jadi setiap artis dulu ya, kalau sekarang I don't know, tapi kayak ya we love
Indonesia. Kan pasti juga banyak yang kayak, when will you come to Indonesia? Atau you have so many fans in Indonesia. So mereka pasti bilang, yeah, we love Indonesia gitu kan. Maybe it's the same here. Kita nggak tahu. We don't know. Cuma yang berasal assumption aku doang. Israel dengan mengatakan we love Israel. Nah, tulisannya kayak gitu. Israel. Sehingga banyak fans dari Liam ini yang merasa kecewa atas dukungannya terhadap Israel tersebut karena Israel kan ya melakukan genosida dan akhirnya menambah panjang daftar kontroversi dari Liam Oh, come ini. on. Don't dig up past tweets though. Nah, whatever. Nah, itu dia geng, pembahasan mengenai Liam Payne yang mengalami kecelakaan tunggal gitu ya. Oke, jadi banyak informasi yang banyak nggak tahu dan aku juga nggak tahu. Dan ya, anyways, it was a good video.